Ya, silakan Taslim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taslim Jaya dengan NIM S1B1230818. Saya akan mempresentasikan tugas akhir studio perancangan struktur konstruksi bangunan 3 saya dengan fungsi bangunan apartemen yang berlokasi di Kabupaten Muna Barat. Next, Pak. Untuk konsep pertama adalah pemilihan bentuk bangunan apartemen. Inputnya tujuan pemilihan bentuk adalah untuk mendapatkan bentuk bangunan apartemen yang sesuai dengan potensi lokal yang ada di Kabupaten Muna Barat. Di sini ada beberapa dasar pertimbangan yang saya ambil. Yang pertama adalah bentuk pohon jati, bentuk sarung tenun muna, bentuk jagung, bentuk katumbu, bentuk jambu mete, dan kriteria kriteria yang saya pakai adalah yang pertama adalah kontekstual dengan bobot 20%, filosofis 15%, transformasi 20%, struktural 15%, iklim 10%, dan estetika 10%, dan fungsi 10%. Untuk analisanya, di sini ada bentuk jagung. Bentuk jagung bersifat memanjang dengan susunan butiran yang teratur dan berulang, serta memiliki lapisan pembungkus atau kulit yang melindungi bagian dalam. Alasan bentuk ini menjadi alternatif karena bentuknya dapat ditransformasikan menjadi elemen fasad dan massa bangunan yang ritmis dan dinamis. Dan kedua adalah bentuk pohon jati. Pohon jati memiliki bentuk lurus dan kuat dengan struktur yang kokoh serta percabangan yang teratur. Alasan saya memilih alternatif ini adalah karena melambangkan kekuatan dan ketahanan. Yang selanjutnya untuk sarung tenun muna merupakan kain tradisional dengan pola geometris berulang yang mencerminkan keteraturan dan kebersamaan. Alasan bentuk ini menjadi alternatif karena pola berulangnya sesuai dengan karakter hunian vertikal atau unit-unit apartemen sesuai dengan bangunan yang akan saya rancang. Selanjutnya adalah bentuk katumbu. Katumbu berbentuk memanjang dengan isi padat dalam dan di dalamnya dan lapisan pembungkus luar. Alasan bentuk ini saya jadikan alternatif karena bentuk katumbu mencerminkan hunian yang terlindungi dan terorganisir. Selanjutnya adalah bentuk jambu mete. Jambu mete memiliki bentuk membulat di bagian atas dengan geometri organik dan bagian bawah sebagai elemen penopang. Alasan bentuk ini menjadi alternatif karena bentuk mete mencerminkan hunian yang dinamis dan adaptif. Kemudian dapat dilihat untuk bobot penilaian, saya buat tabel seperti ini, di mana terdapat kriteria bobot, kemudian presentasi setiap alternatif, dan dari tabel bobot penilaian, saya mendapatkan output yang saya inginkan dan sesuai dengan bangunan yang saya pilih. Dapat dilihat di sini bobot yang tertinggi adalah bentuk jagung, sehingga bentuk ini menjadi output untuk bentuk bangunan saya. Next. Taslim, Kemudian aktifkan Mas, aktifkan video tak? oh iya Pak, apakah sudah aktif Pak? Udah kelihatan videonya kita. Ya, silakan. Selanjutnya adalah konsep tema bangunan. Untuk datanya dari bentuk bentuk bangunan yang terpilih, ilustrasinya seperti ini.
terdapat pada data. Kemudian tujuannya adalah menemukan tema bangunan apartemen dua tipe kamar yang sesuai dan khas dengan potensi lokal di Muna Barat. Untuk dasar pertimbangan di sini ada beberapa dasar pertimbangan yang saya ambil. Yang pertama adalah sejarah dan latar belakang, kelebihan bentuk jagung, kekurangan bentuk jagung, pengertian bentuk jagung, esensi bentuk jagung, sejarah bangunan apartemen, kelebihan bangunan apartemen, kekurangan bangunan apartemen, pengertian bangunan apartemen, esensi bangunan apartemen. Sebelumnya saya jelaskan dulu untuk tema bangunan saya di sini mengadopsi bentuk jagung yang dengan kalimat kutipan satu tongkol seribu kehidupan atau dalam bahasa Munanya itu seisewuri seribu kadadiha. Untuk analisisnya sejarah dan latar belakang. Yang pertama adalah apartemen muncul akibat keterbatasan lahan di perkotaan. Apartemen menjadi solusi hunian yang vertikal dan efisien. Apartemen modern memiliki fungsi hunian dan fasilitas pendukung. Untuk pengertiannya, apartemen adalah hunian vertikal dalam satu gedung di mana terdapat beberapa tipe kamar. Kemudian kelebihan adalah hemat lahan dan efisien lahan, fasilitasnya lengkap, keamanan lebih terjamin. Kekurangannya ruang terbatas, biaya perawatan tinggi, privasi yang lebih terbatas. Untuk karakteristiknya, bangunan apartemen dirancang mengadopsi bentuk jagung, menampilkan konsep yang biomorfik. Kemudian sejarah dan latar belakang, jagung merupakan tanaman pangan lokal penting di Muna Barat. Jadi memiliki nilai ekonomis dan budaya bagi masyarakat setempat. Kemudian masuk ke pengertian, bentuk jagung adalah tanaman pangan yang banyak dibudidayakan masyarakat. Jagung memiliki bentuk tersusun, vertikal, dan berulang. Bangunan dijadikan inspirasi desain bangunan biomorfik modern. Untuk kelebihannya memiliki bentuk alami yang unik dan ikonik. Kemudian melambangkan pertumbuhan dan kesuburan, mudah diterapkan pada konsep biomorfik bangunan. Untuk kekurangannya, bangunan lengkung lebih sulit diterapkan pada struktur. Kemudian membutuhkan penyesuaian fasad dan modul bangunan. Untuk sejarah dan latar belakang, apartemen yang mengadopsi bentuk jagung memiliki karakter massa vertikal modular seperti tongkol jagung dengan unit kamar tersusun layaknya butiran yang mengelilingi core bangunan sebagai pusat sirkulasi. Tema bangunan apartemen di sini untuk efisien bangunan, banyak individu yang hidup di dalam satu hunian. Esensi bentuk jagung, kebersamaan dan kesuburan dan pertumbuhan kolektif. Eh, jadi di sini tema bangunan yang saya hasilkan adalah satu tongkol, seribu kehidupan, seisewuri, seribu kadadiha. Baik, next. Untuk konsep transformasi bentuknya, di sini tujuannya adalah untuk mendapatkan bentuk bangunan apartemen yang sesuai dengan potensi lokal di Kabupaten Muna Barat. Untuk dasar pertimbangannya dimensional, aditif, dan subtraktif. Analisa saya seperti dilihat pada slide PPT. Di sini saya mengambil bentuk pertama adalah bentuk jagung utuh. Kemudian saya menggunakan metode inspiratif sebagai tahap pertama. Kemudian diolah ke tahap kedua, inspiratif, sehingga menghasilkan bentuk seperti ini. Kemudian ketiga, subtraktif. Kemudian keempat, bentuknya seperti ini, sehingga pada hasil terakhir di poin 9 outputnya dapat dilihat seperti ini kurang lebih untuk bentuk bangunan saya. Baik, next. Masuk ke konsep struktur bawah bangunan apartemen. Untuk data dapat dilihat bentuk bangunannya seperti pada data. Tujuannya adalah untuk mendapatkan struktur bawah yang efisien dan sesuai dan serta aman untuk bangunan yang akan dirancang. Dasar pertimbangan yang saya ambil di sini adalah pertama adalah board pile atau tiang panjang beton, dua driven pile atau pondasi tiang panjang, ketiga adalah kaisen pile. Kemudian kriteria yang pertama adalah aman, dua selamat, tiga efektif, dan keempat efisien.
Untuk analisis di sini saya ambil tiga alternatif yang dapat dilihat. Yang pertama adalah bored pile, kedua driven pile, ketiga Kaizen pile. Untuk penjelasannya di sini masing-masing sudah mempunyai lima poin pendukung. Dari hasil analisis pada tiap 5 poin pendukung pada setiap alternatif, saya buat tabel bobot penilaian seperti ini. Yang pertama adalah aman dengan bobot 35%, selamat atau melindungi manusia 25%, efektif 20%, efisien 20%. Kemudian dari bobot yang saya masukkan di sini, saya menggunakan perhitungan untuk tiap alternatif yang saya ambil dari penilaian saya. Di sini bobot yang tertinggi adalah alternatif pertama dengan total bobot penilaian 380%. Baik, next Pak. Kemudian konsep struktur tengah vertikal bangunan apartemen. Untuk input, data dapat dilihat untuk bentuknya masih seperti ini. Kemudian tujuan adalah untuk menentukan sistem yang paling tepat dalam menyalurkan beban dan menjamin kestabilan terhadap gaya vertikal dan lateral, serta mengoptimalkan fungsi sirkulasi dan efisiensi ruang pada bangunan. Untuk dasar pertimbangan di sini saya ambil tiga alternatif. Yang pertama adalah core plus saya kombinasikan dengan rigid frame, kemudian outrigger kombinasi dengan belt truss, ketiga adalah core saya kombinasikan dengan shear wall. Di sini ada kriteria yang saya pakai yang digunakan adalah aman, selamat, efektif, dan efisien. Di sini dapat dilihat kriteria yang saya ambil dengan tiap-tiap 5 poin pendukung di setiap alternatif yang saya ambil. Setelah itu saya gunakan tabel bobot penilaian seperti yang sebelumnya dengan kriteria aman 35%, selamat atau melindungi manusia 25%, efektif atau tepat guna 20%, efisien biaya dan material 20%. Dari hasil perhitungan saya, di sini saya mendapatkan output dengan bobot tertinggi, yakni alternatif yang ketiga dengan bobot nilai 460%. Outputnya yakni core dan shear wall, atau struktur inti dan dinding geser. Untuk outputnya. Selanjutnya, next. Selanjutnya adalah konsep struktur tengah horizontal pada bangunan apartemen. Tujuannya untuk menentukan sistem yang paling tepat agar bangunan aman, efisien, sesuai dengan fungsi serta bentuk desain. Untuk dasar pertimbangannya di sini saya ambil tiga alternatif. Yang pertama adalah plat cantilever, dua plat rata atau flat flat plate atau flat slab. Ketiga adalah interstitial space. Untuk kriteria yang saya gunakan di sini adalah kesesuaian bentuk dan ekspresi arsitektur. Kedua adalah fleksibilitas desain fasad. Ketiga adalah stabilitas dan kekakuan struktur. Keempat adalah efisien ruang interior. Kelima adalah efisien biaya dan konstruksi. Baik, di sini dapat dilihat alternatif yang saya gunakan untuk ilustrasi gambar tiap alternatif seperti ini dan tiap lima poin pendukung. Kemudian dari tiga alternatif tersebut saya buatkan kembali bobot tabel penilaian dengan untuk bentuk dengan bobot 30%, fasad 25%, stabilitas 20%, ruang 15%, dan biaya 10%. Dari hasil perhitungan bobot yang saya lakukan, di sini saya mendapat output yang tertinggi, nilai bobot tertinggi yakni pada alternatif pertama, yakni plat cantilever dengan bobot 445%. Untuk outputnya adalah plat cantilever. Next. Konsep struktur atas bangunan apartemen. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi berbagai kemungkinan sistem yang dapat diterapkan sehingga diperoleh solusi yang paling tepat dari segi kekuatan, efisien, dan kesesuaian dengan karakter bangunan. Pendekatan membantu memastikan keputusan desain didasarkan pada pertimbangan teknis yang matang. Untuk dasar pertimbangannya, di sini saya ambil tiga alternatif, yakni space frame, shear struktur, dan terselubung dengan superstruktur.
Untuk kriteria yang saya ambil di sini adalah kesesuaian bentuk 30%, stabilitas struktur 20%, efisien struktur 15%, kemudahan konstruksi 15%, nilai arsitektural 10%, integrasi utilitas 10%. Eh, untuk hasil bobot penilaiannya di sini nilai bobot tertinggi adalah alternatif 3 dengan bobot nilai 470%. Jadi outputnya adalah alternatif ketiga terselubung dengan superstruktur. Next, untuk konsep primary skin, tujuannya adalah mendapatkan tampilan yang utama dan merepresentasikan identitas dan mendukung fungsi bangunan. Untuk dasar pertimbangannya, di sini saya ambil tiga alternatif. Yang pertama adalah curtain wall, dua double skin facade, saya kombinasikan dengan double skin facade. Oh sorry, yang kedua adalah double skin facade, yang ketiga adalah double skin facade, saya kombinasikan dengan curtain wall atau unitized size system. Untuk kriteria di sini, yang pertama adalah iklim 20%, orientasi 10%, material 15%, jenis primary skin 10%, fungsi 15%, sistem konstruksi 10%, kinerja bangunan 15%, dan perawatan durabilitas 5%. Dari hasil perhitungan nilai bobot yang saya lakukan pada tabel di sini dapat dilihat alternatif yang terpilih dengan bobot nilai tertinggi adalah alternatif 3 yakni adalah double skin facade plus curtain wall dengan bobot nilai 495% dan itu menjadi output primary skin saya. Next, kemudian konsep secondary skin. Tujuannya adalah mendapatkan lapisan tambahan yang mampu meningkatkan kinerja bangunan. Untuk dasar pertimbangannya di sini terdapat sistem bright soleil atau sun shading, dua ventilate facade, ketiga kinetik atau adaptif facade. Eh, untuk penjelasan tiap-tiap alternatif ada beberapa poin pendukung di tiap alternatif. Kemudian saya lakukan bobot penilaian. Dapat dilihat di sini untuk kriterianya iklim 25%, orientasi 15%, material 15%, jenis secondary skin 15%, fungsi 15%, dan sistem konstruksi 15%. Kemudian dari hasil perhitungan yang saya lakukan pada tabel bobot penilaian, di sini saya mendapatkan output dengan nilai bobot tertinggi yakni alternatif pertama yaitu sistem Bryce Soleil dengan nilai bobot 485%. Baik, next. Konsep core pada bangunan. Tujuannya adalah mendapatkan posisi sistem inti bangunan yang mampu mendukung kestabilan struktur. Dengan untuk dasar pertimbangan yang saya ambil di sini adalah core tengah atau central core, kedua multiple core, ketiga dual system core. Untuk gambar ilustrasinya dapat dilihat seperti ini. Ini hanya gambar ilustrasi yang saya buat. Kemudian saya lakukan pembobotan nilai tiap-tiap alternatif dengan kriteria efisien struktur 25%, fungsi dan sirkulasi 20%, efisien ruang 15%, kesesuaian bentuk bangunan 10%, sistem struktur core 10%, material core 10%, konstruksi dan biaya 5%, keamanan dan evakuasi 5%. Kemudian dari hasil penilaian tersebut, saya mendapatkan satu alternatif dengan nilai bobot tertinggi, yakni alternatif pertama, yaitu core tengah atau central core. Nah, itu menjadi output core pada bangunan saya, yakni core tengah atau central core dengan bobot nilai 495%. Baik, next. Next. Eh, Kemudian modul struktur pada bangunan. Tujuannya menentukan pola ukuran dan susunan elemen struktur secara teratur agar bangunan lebih efisien. Untuk dasar pertimbangan di sini saya ambil modul sistem grid, kedua adalah shear wall system, ketiga rigid frame system.
Untuk kriteria yang saya gunakan di sini adalah fungsi bangunan 20%, efisiensi struktur 20%, kebutuhan ukuran ruang 15%, material 10%, jumlah lantai 10%, sistem struktur 10%, efisien biaya dan material 10%, konstruksi 3%, kesesuaian desain arsitektur 2%. Dari analisis dan pembobotan yang saya lakukan, di sini saya mendapatkan nilai bobot tertinggi pada tiap-tiap alternatif, yakni alternatif pertama yaitu modul sistem grid sebagai output untuk struktur pada bangunan apartemen yang akan saya rancang. Next, untuk konsep dilatasi pada bangunan, tujuannya menciptakan pemisahan fisik pada massa bangunan untuk mencegah keretakan struktural akibat pergerakan tanah, beban gempa, serta pemuaian atau penyusutan material. Dasar pertimbangan yang saya ambil di sini adalah yang pertama adalah celah dilatasi atau expansion joint, kedua kolom ganda, ketiga fondasi terpisah total. Untuk kriteria yang saya gunakan di sini adalah pertama fungsi bangunan 20%, efisiensi struktur 20%, fleksibilitas pergerakan 15%, stabilitas struktur 10%, ketahanan gempa 10%, kemudahan konstruksi 10%, efisiensi biaya 10%, material 3%, dan kesesuaian desain 2%. Eh, untuk hasil analisa saya, di sini saya mendapatkan output. Setelah saya melakukan pembobotan nilai pada tabel, di sini output yang terpilih adalah alternatif pertama, yakni celah dilatasi atau expansion joint. Untuk bobotnya, untuk nilai bobotnya 467%. Baik, next. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah konsep sintesis pada bangunan apartemen. Untuk tujuannya adalah menciptakan fisik pada masa bangunan untuk mencegah keretakan struktural akibat pergerakan tanah, gempa, dan pemuaian dan penyusutan material. Baik, langsung masuk ke analisis. Di sini untuk struktur atas, di sini terpilih adalah konsep struktur tersembunyi dengan superstruktur, merupakan sistem struktur di mana elemen utama bangunan menyatu dengan bentuk bangunan atau dengan fasad bangunan. Jadi upper strukturnya menyatu dengan badan bangunan. Kemudian konsep secondary skin di sini untuk berbentuk kelopak alami yang mengintegrasikan sistem Bryce Soleil. Kemudian kombinasi double skin fasad untuk skin fasadnya saya menggunakan kombinasi skin fasad dan curtain wall United System. Merupakan solusi ideal untuk memadukan fungsi teknis dan estetika pada bangunan. Kemudian untuk struktur pada bangunan di sini saya menerapkan modul sistem grid eh, perkiraan 8 kali 8 meter untuk menciptakan modul struktur yang beraturan. Untuk penerapan celah dilatasi di sini saya menggunakan expansion joint dipilih sebagai solusi fondasi terbaik karena paling fleksibel dalam memberikan ruang. Kemudian konsep material struktur atas eh, pada bangunan apartemen ini dirancang dengan mempertimbangkan kekuatan eh, dan kesesuaian terhadap eh, bentuk bangunan. Untuk penggunaan dinding kaca di sini untuk penggunaan fasad digunakan pada fasad karena mampu memberikan pencahayaan alami yang maksimal pada interior bangunan. Kemudian penerapan core tengah pada bangunan karena poros struktur dan utilitas utama yang diletakkan tepat di pusat massa. Kemudian penerapan plat cantilever pada bangunan dipilih karena paling kuat dalam mendukung gubahan bentuk organik. Kemudian untuk kombinasi core dan shear wall struktur dipilih karena bekerja bersama secara optimal dalam menahan gaya lateral. Kemudian untuk struktur bawah, saya menerapkan fondasi bored pile dipilih karena sangat cocok untuk menopang beban besar pada bangunan tinggi karena bangunan yang saya akan rancang rencananya memiliki
20 lantai ke atas. Jadi fondasi ini sangat cocok untuk bangunan 15 sampai 20 lantai. Baik, next. Masuk ke gambar desain. Next, untuk denah lantai pertama eh, seperti ini untuk peletakan core-nya seperti konsep yang sebelumnya di mana core-nya terletak di tengah bangunan atau sentral. Untuk modul di sini saya menggunakan modul yang tidak beraturan tapi modul yang mendominasi adalah 8,4 meter. Pada denah lantai pertama ini terdapat lobby, ruang tunggu, ATM center, ruang arsip, kemudian terdapat lift dan eskalator, housekeeping, gudang, dan loker, serta dapur umum. Baik, next. Untuk denah lantai 2 kurang lebih sama dengan lantai pertama dari luasan serta penyusunan core dan modul. Cuman beberapa peletakan ruangnya berbeda karena di sini terdapat restoran, ATM center, kitchen, sauna, dan ruang gym. Untuk core-nya masih tetap sama dengan denah lantai 1. Eh, Baik, next, Pak. Nah, masuk ke dana lantai 3 sampai 16. Untuk dana lantai 3 sampai 16, di sini sudah terdapat kamar-kamar apartemen tipe 1. Untuk peletakan kamarnya dapat dilihat pada dana untuk core-nya sama pada sentral bangunan atau di tengah. Untuk modulnya 8 kali 7,73. Namun ada beberapa modul yang tidak teratur. Saya gunakan modul yang tidak teratur karena mengikuti bentuk bangunan yang saya inginkan. Ya, ini yang bangunan yang tidak kaku. Yang ya, baik selanjutnya next. Untuk dana lantai 17 sampai 25, eh, bangunan saya semakin ke atas semakin mengecil untuk luasan lantainya. Dapat dilihat seperti pada dana di lantai 17 sampai 25 ini eh, luasan lantainya mulai mengecil karena mengikuti bentuk konsep bentuk yang saya lakukan sebelumnya, di mana jagung semakin ke atas semakin mengerucut. Untuk core-nya masih sama di tengah. Kemudian untuk modul kolomnya 8 kali 7,73. Namun ada beberapa modul yang tidak mengikuti itu karena menyesuaikan dengan bentuk bangunan yang saya rancang. Next, untuk denah lantai 25 sampai 32, di sini juga semakin kecil dari denah sebelumnya. Eh, ya, di sini masih terdapat tipe kamar 2. Kemudian ada balkon. Untuk modulnya di sini menggunakan modul 7,2 kali 7,73 dan beberapa modul yang mengikuti ada 3,2 karena mengikuti bentuk bangunan saya yang tidak yang tidak kaku. Baik, next. Nah, di sini denah detail core pada bangunan saya. Eh, Core saya berbentuk melingkar, eh, ya melingkar seperti ini, di mana terdapat keterangan di nomor 1 adalah lift penumpang, nomor 2 adalah lift barang, nomor 3 lobby lift barang, keempat adalah pantry, keenam ruang kontrol, 7 AHU, 8 MIP, ke-9 toilet wanita, 10 gudang, 11 tangga darurat, 12 adalah ruang alat kebersihan. Untuk luasannya seperti dilihat pada dimensi ukuran tiap-tiap ruang.
Baik, next. Untuk tampak depan bangunan saya seperti ini dapat dilihat. Mungkin ada beberapa perubahan dan tidak sesuai dengan konsep yang saya lakukan sebelumnya karena kemampuan saya cuma sampai sini untuk mengolah bentuk. Dapat dilihat tampak depannya seperti ini. Baik, next. Nah, tampak samping kanan seperti ini. Next. Samping kiri kurang lebih sama dengan samping kanan. Cuman ini pencerminan saja karena ya untuk fasadnya kurang lebih sama samping kanan dan samping kiri. Next. Ini tampak belakang. Tampak belakang juga seperti ini. Next. Nah, untuk sorry, oh ya, ini potongannya, potongan AA-nya dapat dilihat di sini potongan tiap lantai dengan total ketinggian berapa? 11 ya. Next. Ini untuk potongan BB-nya untuk ketinggiannya sama dengan yang tadi. Dapat dilihat potongan tiap-tiap dapat dilihat interior dalamnya seperti ini. Ini memotong pada core. Jadi di bagian tengah adalah core yang terpotong. Next. Ini adalah detail fondasi tiang panjang. Saya menggunakan fondasi tiang panjang untuk gambar dua dimensinya dapat dilihat seperti ini untuk elevasinya seperti ini plan. Kemudian dimensi ukurannya ada 432 dengan total ketinggian seperti ini. Dan untuk gambar tiga dimensinya se dapat dilihat seperti ini. Kemudian next. Ini adalah denah top floor atau denah atap. Uh, untuk denah atapnya kurang lebih seperti ini dari desain saya. Kemudian untuk gambar 3D-nya seperti ini. Baik, next. Ini hasil rendering saya untuk gambar tiga dimensinya. Eh, Peletakan bangunannya seperti ini. Di depan terdapat parkiran, kemudian di belakang ada vegetasi, di samping ada ruang terbuka hijau, di belakang juga ada pedestrian untuk pejalan kaki, di mana digunakan untuk penghuni apartemen. Nah, di depannya ini ada air terjun dan parkiran kendaraan. Next. Nah, untuk posternya seperti ini dari hasil rangkuman dari semua konsep dan gambar desain. Untuk bangunan saya namakan Cornelia Residence. Cornelia saya ambil dari nama Cornelia saya ambil dan adaptasi dari bentuk jagung yang yaitu corn. Jadi saya tambahkan Cornelia Residence untuk temanya satu tongkol 1.000 kehidupan atau seisewuri 1.000 kadadiha. Nah, untuk transformasi bentuknya dari bentuk utuh jagung, kemudian saya lakukan pengolahan bentuk adaptif seperti ini, dan untuk hasil akhirnya seperti ini. Untuk perspektif depannya seperti ini, perspektif samping kanan, samping kiri, dan belakang. Untuk gambar denahnya juga dapat dilihat eh, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari gambar poster. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ini untuk animasinya.
Tongkuno liuno barakati Witeno una kalente aku Asumuli amuanu liukura Rampanora kalembohanore aku Tongkuno liuno kodarati Witeno una liunto bugo Asumulimo amarintangi liukura Rampanora kalembohanore aku Baik, Oke ya. baik Pak. Assalamualaikum, Taslim. Waalaikumsalam. Ya, karena ini apa tugas presentasi final, tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang bukan pertanyaan-pertanyaan sih sebenarnya. Apa ya? eh, yang ingin Bapak konfirmasi saja ya. Yang Baik Pak. konfirmasi sama Taslim. Taslim, sebutkan salah tiga secara ringkas saja. Salah tiga secara ringkas saja keterkaitan antara eh, tiga saja ya, tiga saja keterkaitan Baik. antara konsep-konsep yang Anda bikin terhadap bentuk bangunan tak yang paling terang benderang yang mana? Mungkin yang pertama konsep core, Mm-mm, karena core yang saya gunakan juga berada pada sentral bangunan atau mm-mm, tengah bangunan. mm-mm, Kemudian mungkin penggunaan kaca pada dinding mm-mm. dan eh, kemudian untuk sekondari skin mungkin tidak terlalu jelas pengaplikasiannya pada desain saya. Mungkin yang ketiga adalah konsep upper strukturnya, Pak, Oke. berbentuk dom. Oh ya, oke, oke. Nah, berkaitan dengan eh dilatasi, dah, konsep dilatasi, apa yang kamu pahami terkait tentang apa dilatasi tersebut? Oh, yang saya pahami dari dilatasi yaitu eh, struktur apa, dilatasi adalah pemisah struktur bangunan dengan rentan dengan rentan rentan apa ya? Panjang tiap anu, Pak.
panjang bangunan itu 30 meter harus sudah menggunakan dilatasi sebagai pemisah strukturnya agar agar kalau terjadi gempa atau pemuaian material bangunan tidak bergeser semua karena adanya dilatasi sebagai pemisah strukturnya. Jadi jika struktur sebelahnya eh, mungkin bermasalah atau berkendala, struktur yang sebelahnya itu tidak mengikut karena adanya dilatasi sebagai pemisah. Mungkin seperti itu, Pak, pemahaman saya. Iya, tidak mesti 30 meter sih, ya. Tidak mesti 30 meter, ya. Iya, Bisa aja 20 meter, tapi kalau terkait dilatasi itu, apalagi kita negara tropis, segala sesuatunya itu mudah memuai. memulai, iya. Ya, jadi nggak mesti harus, eh, nggak mesti juga harus 30 meter, begitu. Ya, Iya, Pak. terus pertanyaan penutup terkait kolom nih. Kolom, eh, apakah ada perhitungan secara ancer-ancer atau perkiraan terkait eh, dimensi kolom yang Anda hitung secara ancer-ancer untuk kebutuhan gambar? Ada nggak? Dari yang saya pahami saja, Pak, Ya, yang saya dapatkan dari dosen-dosen yang lain, di sini eh, saya menggunakan perhitungan ancer-ancer 1/12 dari bentangan, 1/12 dari dari total bentangan, Pak, eh, dari jarak tiap kolom. itu untuk lantai berapa? Saya gunakan di tiap lantai, semua lantai, Pak. Kok di setiap lantai? Tidak, Pak, untuk Eh, eh, semakin ke atas semakin mengecil. Jadi misalnya di lantai dasar saya pakai 90 kali 90, eh, kemudian di 5 lantai setelahnya saya pakai 85, kemudian 5 lantai setelahnya 80 dan seterusnya, Pak. ya, oke. Itu hanya perhitungan ancar-ancarnya saya, Pak. Ya. Kan nggak mesti 100 1/12 tuh. Bisa Iya, aja pakai 1/13 gitu ya. Kalau sudah 1/12 lantai 1 sampai 5, lantai selanjutnya 6 sampai 10 1/13 begitu ya. iya begitu, Pak. Oke ya. Nah, kalau dari Bapak, apa gambar tak ini, desain tak ini terkait mata kuliah SKP menurut Bapak bagus sekali ya. Iya, makasih, Pak. Ke depannya, eh ke depannya apa tuh? Ke depannya nih, siapa namanya? Taslim pakai ini ya. Anda tuh kalau mendesain selalu pakai tema ya. Iya, baik, Pak. Ya, itulah yang membedakan Iya, kita dengan saudara kita di sipil. Jadi kamu itu pakai tema. Nah, salah satu contoh sederhananya cara bertema itu ya seperti ini, ya, iya, seperti ini. Jadi iya, Pak. eh bertema dalam arsitektur itu sudah cenderung mulai pudar ya. Jadi Bapak minta tolong kamu itu dalam merancang itu harus, bukan harus juga, hendaknya bertema. Ya, karena kita ini arsitektur Iya, seperti Pak. itu ya. Jadi tema-tema kayak satu tongkol, 1000 kehidupan ini eh, bisa Anda apa lanjutkan untuk ketika Anda nanti berarsitektur, tapi dengan tema-tema yang lain gitu, sesuai dengan apa sesuai dengan kebutuhanmu apa. Ya, intinya gitu. Jadi Iya, intinya Pak. Bapak pengen ke depannya kamu itu selalu bertema karena ketika kamu bertema itu kamu itu seperti meniupkan roh pada eh, bangunan itu. Ya, Iya, Pak. oke. Itu saya harap apa pesannya Bapak ke depan ya agar kamu itu selalu bertema. Ya, apalagi nanti kamu mau berskripsi, kamu juga harus sudah mulai eh,
ide rancangan tuh dengan tema-tema seperti ini. Ya. Ya, ya, baik Pak. Terus kenapa ini PowerPoint-mu tidak sampai di ini ya? Input, analisis, dan outputnya ya? Mungkin cara perletakan di Ad, PowerPoint ya? iya pas bingung juga tadi kenapa outputnya terpotong. Tapi kalau Ah, saya buka di laptop, PowerPoint-nya ada aja Pak. oh ya oke lah. Oke ya, terima kasih banyak Taslim sudah melaksanakan apa? Tidak mengerjakan tugas ini dengan menurut Bapak dengan bagus sekali ya. Makasih Pak. Mm-mm. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.